untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Black Blogspot. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Semoga sobat selalu ada dalam lindungan Allah, diberi kesehatan, selalu diberi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di video kali ini kita akan mengulas pidatonya Pak Presiden kita ya, Prabowo Subianto, di mana dia menegaskan ya, di pidatonya itu menegaskan dan selalu mengingatkan bahwa pemerintah itu wajib untuk melindungi, mengayomi masyarakat, bahkan wajib menjaga kedaulatan. Bahkan di pidato ini pun Pak Prabowo mengingatkan atas vonisnya yang korupsinya ratusan triliun gitu, tapi divonis sekian bulan. Kata beliau, ya kenapa 50 tahun gitu. Jadi kita tonton aja lah videonya ya, bagaimana tanggapan presiden kita tentang vonis koruptor yang 300 triliun itu. Pendiri negara ini menghanut faham bahwa perekonomian disusun atas dasar azas kekeluargaan. Pemerintah bukan hanya wasit, pemerintah bertanggung jawab, pemerintah dipilih oleh rakyat, pemerintah harus menjadi pengayom rakyat, pemerintah harus jadi pemimpin, pemerintah harus jadi pelopor, pemerintah harus jadi pengelola, pemerintah harus memanage ekonomi, pemerintah harus menjaga segala kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, dalam pemahaman ekonomi yang kita sekarang wajib dan pantas untuk menyebut ekonomi kita ekonomi Pancasila. Bahwa ekonomi Pancasila itu adalah penggabungan antara yang terbaik dari pemahaman pasar bebas, kapitalisme, yang terbaik dari ekonomi yang direncanakan, plan economy. Itu Pancasila. Antara pasar
bebas dan antara ekonomi yang direncanakan. Bahwa Presiden pertama membuat rencana pembangunan semesta 8 tahun. Kemudian Presiden kedua melanjutkan dengan rencana pembangunan 5 tahun. Bahwa kita berdiri di gedung ini, gedung Bappenas, ini mengingatkan kita bahwa ekonomi kita harus kita berpegang teguh. Ekonomi kita adalah ekonomi Pancasila, ekonomi yang berasas kekeluargaan. Bahwa kita masih teguh, masih berpegang bahwa pembangunan harus direncanakan. Kita mengerti dan kita paham bahwa belum tentu rencana yang terbaik mencapai sasaran 100%. Tetapi azas kehidupan bernegara mengajarkan kepada kita, tanpa perencanaan kita tidak tahu arah yang harus kita lakukan. Dalam setiap organisasi, dalam hidup swasta, dalam korporasi pun harus ada perencanaan. Apa rencana strategis kita? Apa yang akan kita mencapai? Saudara-saudara sekalian, karena itu jelas bagi setiap pemerintah kita diarahkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik kita 1945. Kita diarahkan tujuan nasional yang ditetapkan oleh pendiri-pendiri bangsa kita, yang mendirikan bangsa ini melalui suatu pengorbanan, suatu perjuangan. Mereka merasakan imperialisme, mereka merasakan dijajah, mereka merasakan bahwa kita warga negara Indonesia waktu itu adalah warga negara kelas 3, kelas 4. Tujuan nasional pertama, azas perlindungan, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi. Saya disumpah, Saudara Wakil Presiden disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar. Saya harus melindungi, pemerintah yang saya pimpin harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Dan saudara-saudara sebagai bagian dari pemerintah, saudara-saudara sebagai anak bangsa Indonesia di bidang masing-masing, di eselon masing-masing punya tanggung jawab untuk menjalankan Undang-Undang Dasar ini. Kita harus melindungi rakyat kita, melindungi dalam arti yang lengkap, dalam arti komprehensif, dalam arti yang menyeluruh. Melindungi secara fisik, melindungi secara fisik artinya rakyat kita harus cukup makan. Melindungi secara fisik rakyat kita harus cukup makan. Melindungi segenap tumpah darah artinya kita harus swasembada pangan. Bagaimana kita mau lindungi segenap bangsa kalau kita tidak bisa jamin makan? Tidak ada negara, tidak ada peradaban tanpa pangan. Saya ingatkan saudara-saudara, mari kita kembali ke dasar pengetahuan. Jadi perencanaan pembangunan nasional ini penting, tapi dasar-dasarnya saya kira menjadi acuan bagi kita. Baru sesudah kita lindungi, tentunya setelah kita menjamin fisik daripada rakyat kita, kita menjamin juga sumber-sumber kehidupan rakyat kita. Kita harus jaga tumpah darah kita, tanah air kita, yang kita nyanyi itu. Memajukan kesejahteraan umum, perintah Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kita juga berperanan, tapi bagaimana kita berperanan kalau rumah kita tidak beres, kalau dapur kita tidak beres? Jadi saudara-saudara, ini penting saya sampaikan karena
upaya kita untuk swasembada pangan dan swasembada energi ini adalah dasar kedaulatan. Dasar kedaulatan. Begitu kita menjamin swasembada pangan kita, dan insya Allah dalam beberapa tahun kita menuju swasembada energi, harus, karena ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, segelintir tentunya, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar, selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia, rasa rendah diri, punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Ini, saudara-saudara, pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Kapalnya ditenggelamkan. Tolong para profesor di pemerintah saya itu, tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Jadi dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Merampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding. Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini
untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat Indonesia sekarang tidak bodoh, mereka pinter-pinter. Semua orang punya gadget. Udah lahir, ini bukan 30 tahun yang lalu. Ini bukan 20 tahun yang lalu. Jadi saudara-saudara, Musreng Bangnas ini saya gunakan kesempatan ini untuk tadi ucapan terima kasih, dan ada kesempatan untuk diperbaiki, saya kira ya kan, masukan dari daerah-daerah, dan juga saya minta kebesaran hati, kebesaran jiwa kita semua. Rakyat saya yakin akan sabar. Rakyat kita rakyat yang baik. Mereka mengerti siapa yang di atas jalan yang benar, siapa yang tidak di atas jalan yang benar. Saudara-saudara sekalian. Jadi marilah kita berbuat yang terbaik. Dalam arti perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret. Terima kasih. Ada angka tadi, ya kita memang saya mencanangkan pertumbuhan 8%. Banyak yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya kita buktikan. Belum tentu kita akan capai 8%. Tapi sekali lagi, ya, pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang besar dalam sejarah, pengalaman saya sendiri, dalam karier saya sebagai prajurit, kalau saya hadapi musuh yang berat, saya harus yakin saya akan berhasil, saya akan menang. Kalau tidak, kita nggak berani berbuat. Nah, itu sobat, video pidatonya Presiden kita Pak Prabowo. Nah, dari pidatonya itu sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Prabowo itu di setiap pidatonya selalu mengingatkan tentang kebocoran, dan kita harus menjaga kebocoran-kebocoran tersebut. Nah, bahkan mengingatkan para pejabat pemerintah, semua aparat-aparat selalu mengingatkan jaga kebocoran-kebocoran tersebut. Jadi intinya ya semua harus memaklumi Pak Prabowo ini kerja baru beberapa bulan gitu kan. Nah, ini harus bersih-bersih. Tadi juga Pak Prabowo bilang bahwa ya kita harus bersih-bersih, jangan sampai nanti dibersihkan sama rakyat. Nah, itu karena rakyat itu tidak bodoh. Sekarang rakyat itu semua punya gadget, informasi selalu ada di tangan. Jadi jangan selalu mengingatkan, jangan main-main, jangan membodohi rakyat atau masyarakat, dan ya ada kekecewaan yang notabene tuh kenapa sih yang koruptor 300T divonisnya sekian tahun. Bahkan Pak Prabowo bilang nanti di penjaranya jangan-jangan pakai AC, katanya pakai ini ya. Makanya tolonglah katanya untuk Jaksa Agung, yuk naik banding gimana. Dan kita lihat ketegasan para menteri, para Jaksa Agung, dan para bawahannya Pak Prabowo untuk mendukung programnya Pak Prabowo. Yang kita lihat sebenarnya Pak Prabowo tuh setiap dari pidatonya itu selalu mengingatkan untuk menjaga, mengayomi rakyat. Jadi ya itu, kita tunggu proses panjang dalam ini karena emang
Pak Prabowo ini ya, untuk membenahinya itu ya agak sedikit rumit. Rumit ya maklum, ya tadi bilang katanya dia nggak mau menyalahkan siapa-siapa, tidak mau menyalahkan siapa-siapa, tapi ayo kita koleksi diri, bersih-bersih sendiri sebelum dibersihkan sama rakyat. Itu sih pengingat seorang presiden kita yang notabene sebenarnya ya bukan Pak Prabowo nggak bisa kerja, cuman Pak Prabowo baru dikasih beberapa bulan proses, belum belum panjang, ya kita mesti sabar. Terus keduanya ya, ya benar tadi dikit-dikit disalahkan, dikit-dikit tidak didukung, padahal kan Pak Prabowo mengingatkan untuk pertumbuhan ekonomi 8% aja banyak orang bilang pesimis gitu. Tapi dia dia klarifikasi bahwa ya kita harus punya target tinggi gitu. Kita harus punya target tinggi, jangan target hanya standar gitu. Kalau misalnya ya selalu bilang kan, kalau orang-orang kalau misalnya targetnya standar, nanti begitu nggak kecapai otomatis ya di bawah standar. Tapi kalau misalnya targetnya lebih dari standar, ya walaupun bisa nggak tercapai, minimal di atas standar. Itu sih kalau pandangan pribadi pribadi saya ya. Gimana tanggapan sobat semua atas pidatonya Pak Prabowo yang super keren dan hebat ini, sebenarnya yang selalu mengingatkan, mengayomi, jaga kebocoran ini. Jadi tinggal tunggu ketegasan dan kolaborasi para bawahannya yang siap menumpas korupsi. Yuk, jangan lupa untuk like dan share videonya ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.